makin kesini, tim mending-mending bukan cuma terbatas sama merek mobil ini atau merek mobil itu, tapi juga soal bahan bakar, mending bensin, mending listrik, bla bla bla. Kenapa nggak kita pilih mobil yang bisa dua-duanya, bisa bensin dan bisa listrik juga? Ini dia Volvo XC40 T5 Recharge, dan ini adalah SUV premium kelas compact satu-satunya dengan teknologi plug-in hybrid, alias bisa bensin, bisa listrik. Gimana sih mobil ini? Simak video ini. Oke, jadi sebelum kita bahas mobil ini sedikit ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton belum tahu Volvo itu apa. Volvo itu merek mobil asal Swedia yang sebenarnya nggak cuma bikin mobil, bikin bus juga, dan bikin alat berat juga. Nah, sekarang Volvo itu kembali lagi ke Indonesia setelah beberapa kali dulu sempat hadir, tapi prinsipal yang lama itu kayak mantan kalian. Datang begitu aja bikin sayang, terus pergi tiba-tiba tanpa permisi. Nah, tapi sekarang balik lagi dan mereka mencoba menjual model ini, Volvo XC40. Ini teman-temannya kayak BMW X1, Mercedes-Benz GLA, sama Lexus UX. Tapi ini satu-satunya yang berteknologi plug-in hybrid. Artinya, dia punya colokan listrik di sini. Nah, jadi kita ngecasnya di sini dan nggak kayak HP yang logonya buah, kita beli mobil langsung dapat kabel chargernya. Dan dia cuma ada normal charging, nggak ada quick charging. Karena ini kan plug-in hybrid electric vehicle ya. Jadi normal charging aja cukup. Baterainya pun sebenarnya nggak gede-gede amat, cuma sekitar 10,7 kWh. Kalau dibandingin sama mobil hybrid Jepang misalnya, ini baterainya 10 kali lipat lebih gede kapasitasnya. Dan berapa lama ngecasnya? Kalau misalnya kita pakai colokan biasa dan dicolokin ke soket atau colokan listrik PLN biasa, itu butuh kira-kira 5 jam lah. Tapi kalau kita pakai wallbox ya, itu loh buat ngecas mobil listrik yang ada di rumah atau di tempat-tempat umum, kita pakai wallbox itu sekitar 2,5 atau 3 jam aja udah penuh. Dan kalau baterainya penuh, kita bisa jalan menurut klaim Volvo itu sekitar 44 km. Tapi pas kita coba, kita dapat sekitar 33 atau 35 km. Karena kan radio nyala, musik nyala, AC nyala. Mungkin itu lebih realistis ya. Tapi 30 km aja itu udah lebih dari cukup banget buat warawiri dalam kota, buat ke sekolah, ke kantor, ke rumah teman, atau jalan-jalan gitu. Cukup banget kan? Nah, tapi kan kayak gue bilang tadi, ini adalah mobil plug-in hybrid. Jadi nggak cuma pakai listrik, dia juga ada mesin biasa yang bisa kita isi bensin buat jalan jauh. Jadi kalau misalnya kayak mobil listrik biasa kan agak was-was ya dipakai jauh-jauhan. Ini nggak masalah karena bisa isi bensin kayak mobil biasa. Gue mau kasih lihat mesinnya, tapi karena ini sebuah Volvo ya, kan Swedia kan setir kiri. Ternyata buka kap mesinnya juga di sebelah kiri dong, belum dipindah ke sebelah kanan. Kita buka. Dan kita bakal lihat mesinnya. Tapi sebelum itu, ada satu easter egg yang lucu. Ini kan logo Volvo ya, yang kalau orang bilang ini kayak logo mel, jantan ya, atau ada yang bilang ini logo besi, iron zaman dulu. Ternyata panahnya ini tuh ngarah ke kancing buat buka kap mesinnya, itu ada di sekitar sini nih. Tep. Oke, ini dia mesinnya. Jadi mesinnya ada dua ya. Ini mesin turbonya 1500 cc, 3 silinder, dan tenaganya 180 PS dan torsinya 265 Nm. Nah, ditambah satu motor listrik dan baterai, tadi udah gue bilang 10,7 kWh. Motor listriknya 82 PS, torsinya 160 Nm. Nah, kalau di total, tenaganya itu total 262 PS, torsinya 425 Nm. Ya, jadi sebenarnya angka yang cukup gede buat sebuah mobil plug-in hybrid. Dan gearboxnya kopling ganda, 7 percepatan, dan dia cuma penggerak roda depan aja. Dan ngomong-ngomong di kap mesin ini, ada dua hal yang pengen gue highlight secara khusus. Pertama ada stiker ini nih. Ini stiker buat penanda kalau misalnya aki mobil ini kenapa-napa, terus pengen di jumper, itu nggak bisa kayak mobil biasa. Ada caranya, jadi biar nggak rusak juga ya. Dan berikutnya adalah teknologi air woofer yang ada di dekat kaca depannya. Ini dia. Jadi mobil ini buat subwoofer interiornya ternyata ada di dalam sini dengan teknologi menggetarkan udara gitu ya. Ini di sini subwoofer loh. Nanti bakal ada keajaiban dari pintunya, kita lihat. Dan terakhir, sebelum gue kelupaan, biasa kalau mobil itu cover mesinnya apa? Biasanya plastik kan? Nah, ini beda sendiri. Dia pakai foam. Jadi tujuannya ada beberapa ya, selain buat meredam suara dan getaran, ini juga buat keselamatan. Jadi Volvo itu kan selalu identik dengan keselamatan ya. Jadi ini kalau misalnya ada pedestrian atau pejalan kaki itu amit-amit ketabrak, mereka nggak bakal kena kepalanya nih ya. Kepalanya nggak bakal kena ke cover mesin plastik yang mungkin keras dan mencederai kepala mereka. Jadi mengurangi risiko buat pejalan kaki saat ketabrak. Top.
Oke, jadi itu tadi teknologi plug-in hybridnya. Sekarang bentuknya, dia tuh bentuknya elegan tapi bersahaja gitu. Dia bisa membaur dengan baik di jalanan bersama mobil lain, tapi yang tahu begitu lihat mobil ini, wih, mewah nih, elegan gitu. Dan ada beberapa detail. Jadi gue suka sama bentuk LED di area mereka, dan mereka bilang ini sebagai Thor's Hammer. Ya, Thor yang di Avengers itu loh. Dan ini adalah sebuah Volvo, jadi teknologi keselamatannya harus lengkap. Di sini ada radar, sama di atas juga ada kamera buat teknologi sensingannya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ke sini, dia pakai pelek 19 inci dan bannya itu ban Michelin E-Premasi. Jadi mungkin ini ban yang udah di-develop khusus buat mobil-mobil elektrifikasi kayak hybrid, plug-in hybrid, dan mobil listrik. Terus bener-bener simple ya dari samping sini. Bahkan lihat di kap mesin kan biasanya kalau mobil biasa itu ada tonjolan buat jet washer kaca depan kan. Ini nggak ada. Jet washer tuh integrated atau nyatu sama wiper biar bersih dan nyapunya tuh lebih efektif. Tutupan charger yang gue bilang tadi. Dan sebenarnya di luar sana kayak di Malaysia dan kawan-kawan. Dan by the way, mobil ini rakitan Malaysia diimpor ke sini ya. Dia ada bodi dengan warna two-tone. Jadi atapnya hitam, terus bodinya warna putih misalnya, atau atapnya putih, bodinya biru muda, dan lain-lain. Cuma sayang mobil ini warna hitam semua, jadi nggak terlalu kelihatan ya bentuknya kayak gimana. Tapi masih elegan sih. Dan dia punya kamera di depan, di samping, dan di belakang. Berarti dia sudah punya kamera 360 derajat. Dari samping sini nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Dia punya panoramic sunroof, ada roof rail. Paling satu-satunya agak menarik adalah ini, tarikan garis yang dari sini terus menanjak dan lurus lagi di sini. Dan ada tulisan recharge di sini buat menandakan kalau mobil ini sudah terelektrifikasi. Tapi ada sedikit nih, Volvo yang pakai kata-kata recharge itu belum tentu mobil plug-in hybrid. Bisa aja mobil listrik murni, karena ada Volvo XC40 Recharge. Itu mobil listrik murni kan, ini kan Volvo XC40 T5 Recharge. Ini mobil plug-in hybrid. Ada juga yang C40 Recharge, mobil listrik, dan lain-lain lah. Nanti kita jelasin kalau kita dapat Volvo lagi ya. Nah, terus di bagian belakang, ini dia yang ciri khas Volvo banget. Sekarang udah banyak banget, terutama merek mobil dari Jepang ya, yang meniru desain lampu seperti ini. Padahal yang begini-begini, itu pertama kali muncul di Volvo, SUV Volvo kayak misalnya XC90, XC60, dan turun ke adanya si Junior XC40. Emblem XC40, dan kalau mobil lain biasanya kan logo di belakang. Ini script atau tulisan Volvo ditulis melebar dari kiri ke kanan. Dan ada emblem T5 Recharge di sini. Dan tentu saja dia sudah power tailgate atau bagasi otomatis ya. Dan selain buka biasa, bisa juga di sliding. Dan ini dia kabel charger standarnya. Nah, jadi soal bagasi nih, kan Volvo XC40 ini kan dibikin pakai kerangka atau platform Volvo yang namanya CMI ya. Dan kayaknya mereka udah tahu nih waktu bikin ini kita bakal bikin versi plug-in hybrid. Makanya udah disiapin buat teknologi plug-in hybrid. Makanya di beberapa mobil plug-in hybrid lain kan bagasi berkurang di antara model normalnya. Nah, kalau ini bagasinya volumenya sama, meskipun mungkin agak lebih kecil daripada BMW X1, tapi ini masih luas dan sama seperti Volvo XC40 yang bukan hybrid. Bahkan kita masih dapat ban serep, biarpun ini space saver ya dan pelek kaleng, tapi masih dapat gitu. Beberapa bahkan udah dibuang kalau di mobil lain ya. Dan kalau pengen lipat joknya, kita bisa dari samping kanan sama kiri, jadi nggak bisa dari belakang. Kita coba dulu. Sekarang yang sebelah sana. Jadi deh ruangannya lega, sama ada colokan 12 volt di sebelah sana. Oke, masuk ke dalam interior depan Volvo XC40 T5 Recharge. Udah lama ya nggak masuk ke Volvo baru. Dan ini mesinnya udah nyala, tapi mungkin kalian nggak denger apa-apa. Karena begitu kita nyalain, yang nyala pertama adalah sistem hybrid elektriknya duluan. Nggak ada getaran mesin, nggak ada apa-apa. Swedia banget, bener. Oke, pertama, setir dia bisa naik turun, maju mundur. Masih manual, tapi bagus. Dan kedua jok depan itu udah elektrik. Belum ada memory seat buat penumpang, tapi buat driver ada. Dan dia, yang spek Indonesia ini, udah pakai speaker Harman Kardon. Dan kayaknya nih ya, yang kita bahas ini adalah spek final yang mendekati apa yang akan didapatkan oleh konsumen pada saat tahun depan Volvo meluncur gitu. Semoga speknya beneran kayak gini sih. Atau mungkin bisa lebih bagus lagi. Terus tadi kan yang gue bilang, subwoofernya kan ada di bagian sini ya, deket sini. Makanya kantong pintunya bisa gede banget. Lihat, di pintunya kan kalau di mobil biasa kan ada subwoofer. Itu makan tempat kan. Di sini kantongnya tuh panjang dari depan sampai belakang pintu. Bahkan kita bisa naruh kayak laptop loh gitu di pintu. Beneran, coba aja, pasti muat. Dan
tombol-tombol di setirnya nih bagusnya dia nggak piano black, jadi nggak fingerprint magnet dan gampang banget buat ngebersihinnya. Yang di sebelah kiri ini buat adaptive cruise control. Yes, mobil ini udah pakai adaptive cruise control. Tapi kalau bahasa Volvo-nya adalah Volvo Pilot Assist. Udah termasuk adaptive cruise control sama lane keeping aid atau lane keeping assist ya. Dan ada juga sistem rem otomatis. Nah, di sebelah kanan ini buat MID sama buat multimedia. Terus untuk bahan-bahan sih sebenarnya bagus ya buat SUV premium yang kelas compact kayak begini. Bagian atas ini dia masih kasih bahan empuk-empukan, di atas pintu juga masih empuk-empukan. Dan joknya dia kombinasi bahan kulit sama beludru. Jadi kombinasi yang pas ya, kulit bikin mewah, beludru bikin gripnya enak, duduknya enak, dan nggak mudah geser-geser gitu badan kita. Supportnya bagus. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu di-upgrade. Misalnya ini nih, tutup center konsolnya. Gara-gara di sini kan lowong banget nih, nggak ada tembok atau apa-apa yang buat sekat antara ini sama bagian luarnya. Jadi bunyi pas nutupnya itu nyaring banget. Nggak kayak di XC40 yang non-hybrid. Terus bagian sini nih, plastik ini mungkin agak biasa ya. Bahkan ke bawah-bawah itu udah mulai agak plastikan. Tapi untuk plastik yang sini-sini awalnya gua nggak begitu yakin. Tapi ternyata kalau udah malam, dia tuh bisa berpendar pakai warna putih gading. Jadi ternyata ada ambient light yang ditanam ke motif-motif di dashboard sama di pintu depan. Pintu depan ya, pintu belakang nggak ada. Jadi ternyata bagus juga ya. Boleh. Nah sekarang kita bahas speedometer ya. Dan masih diplastikin dan gue udah minta izin ke orang Volvo. Boleh dikeletekin. Jadi enak banget. Oke, speedometernya. Jadi dia tuh bisa berubah-ubah tergantung mode berkendara yang bisa kita akses di sini. Jadi ada 4, ada hybrid ini ganti-ganti antara bensin listrik. Ada power, nah itu langsung berubah jadi tachometer dan mesinnya langsung nyala. Nah kalau kita pengen ganti lagi ke pure itu listrik aja tapi baterai lagi nggak cukup. Dan ada juga off-road yang sebenarnya gue curiga mungkin nggak akan terlalu kepake di Indonesia, tapi nice to have aja sih. Meskipun dia udah pakai layar ya dan pilihan fontnya bagus, resolusinya juga jernih, gambarnya tajam. Tapi dibanding sama merek-merek Jerman, terutama yang dari Stuttgart, mungkin dia nggak begitu fleksibel amat dalam hal pengaturan kayak desain, menu apa yang ditampilin, dan lain-lain. Bahkan kalau misalnya lagi mode kayak gini ya, mode jalan, gue agak sayang space di sini tuh kosong, padahal bisa diisi sama MID kayak misalnya sisa baterai, terus sisa jarak tempuh, dan gitu-gitu. Ini kan kayak sisa baterai ini yang 12, maksudnya sisa 12 km lagi dan bensin 360 km. Kan kalau dipindah ke sini kan lebih pas aja gitu. Kalau nyempil di sini agak kurang gimana gitu. Rata-rata konsumsi bensin, terus buat adaptive cruise control kan bisa dipindah ke sini biar lebih keisi gitu, biar nggak nyempil di pojokan. Padahal bagus, cuma mungkin tata letaknya harus diperhatikan ulang. Sama buat tachometer ini ya nih. Kalau ada yang gambar listrik ini berarti kita lagi pakai tenaga listrik. Nah, yang gambar tetesan air ini berarti kita lagi pakai tenaga bensin. Sekarang kita bahas layar tengahnya. Dan dia bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Cuma gue pakai Android Auto, ya masih pakai kabel mah nggak apa-apa. Justru gue lebih suka kabel. Tapi dia tuh nggak full screen. Sayang aja gitu. Padahal kalau bisa full screen kayaknya lebih enak nih buat peta, buat Spotify, apalah. Jangan-jangan Apple CarPlay juga nggak full screen lagi. Dan kalau kita home screen-nya, ini ada peta, Bluetooth atau media ya, telepon, dan Android Auto atau Apple CarPlay. Kalau kita geser ke sebelah sini, ini ada menu lain kayak buat sound experience, itu buat stereonya ya, notif, status mobil, dan lain-lain. Dan kalau pengen ubah settingan, beret gitu. Dari sini nih, set, setting sama on manual. Dan dia tuh responsif kayak HP ya, lebih cepat dari HP malah. Karena dia tuh didesain atau di-engineer menurut kebutuhan orang Swedia. Kan kalau di Swedia kan orang pakai sarung tangan ya. Layar ini masih bisa dioperasikan bahkan pakai sarung tangan sekalipun. Responnya cepet loh, bagus ini. Terus kalau kita geser lagi, ini ada macam-macam fungsi. Ini ada buat hold, buat nahan status atau state of charge dari baterainya. Ada cas buat ngecas baterai. Jadi mesin bakal nyala terus buat ngecas baterainya. Biar baterai penuh meskipun kita nggak colokin ke colokan. Dan ada buat fitur safety-nya. Misalnya ada lane keeping, park assist, dan rear cross traffic alert. Terus misalnya kalau kalian udah bingung nih, aduh ini gue di menu mana terus pengen balik ke halaman awal, tekan ini aja. Langsung balik ke halaman awal. Jadi misalnya lagi swipe kayak gini, bingung ini gue di menu mana, ini gue di mana gitu, tekan ini bisa langsung balik ke home. Dan cuma ada segelintir tombol tepat di bawah layar ini. Ini tombol buat gede atau kecilin suara musik, buat play atau pause. Terus kita ke sebelah kiri ada hazard, buat defogger kaca depan, defogger kaca belakang, sama buat previous track, skip track,
Terus ini buat SD card, micro SD, dan ada buat drive mode yang udah gue bilang tadi. Terus di bawah sini ada 12 volt untuk adapter, sama ada 2 colokan USB yang lama, bukan USB-C. Ada juga yang buat ke Apple CarPlay sama Android Auto-nya, dan tepat di sini ada wireless charger. Jadi kalau HP kalian udah support, tinggal taruh di sini, bisa langsung ngecas. Tapi ada satu tempat kecil di sini yang jujur gue nggak tahu ini buat apa. Sama persnelangnya dia unik ya, bolong di sini dan mainnya juga gampang, tinggal begini kalau mau maju, begini kalau mau mundur, agak setengah ditarik atau didorong buat netral, dan kalau mau P tinggal dipencet di sini. Rem tangan atau rem parkir udah elektrik, dan dia ada auto brake hold dan ada 2 cup holder di sebelah sini. Belum heated atau cool, tapi ya wis lah. Nah, terus di bagian sini ada yang kayak gambar kunci. Mungkin ini proximity sensor buat kunci ya. Jadi kalau kuncinya udah sinyalnya agak lemah, taruh sini biar mobilnya bisa di start dengan mudah. Terus kalau kalian bisa lihat nih, beberapa panel piano black di sini udah ada debunya sama fingerprint magnet banget ya. Sama kita lihat dia spion tengah udah frameless, cakep banget. Sama ada kontrol buat panoramic sunroof di atasnya. Sama sebenarnya kamera 360-nya oke lah, ada kamera 360 bagus. Cuma begitu kita masuk gigi mundur, kalau di mobil-mobil mewah lain ya, misalnya merek Jerman gitu, mereka ngasih kita 2 panel sekaligus, kamera belakang sama kamera 360. Nah, ini cuma salah satunya. Kamera 360 aja atau kamera belakang aja. Dan kita harus pilih sendiri. Dan sayangnya lagi, kalau kita, kan kalau parkirnya agak sempit ya space-nya, kan kita suka maju mundur gitu. Beberapa merek Jerman, kita dari gigi maju ke mundur atau mundur ke maju, itu langsung flip. Kamera depan, kamera belakang, kamera depan, kamera belakang. Nah, ini nggak begitu. Jadi habis mundur nih, ngeliatin kamera belakang, kita pengen maju, yang dikasih lihat tetap kamera belakang, nggak kamera depan. Itu harusnya bisa tuh di situ. Terus di sini ada kantong kecil, tapi nggak tahu buat naruh apa ya. Naruh HP mungkin. Tapi miring. Ya udahlah, sama lacinya. Oke. Terus posisi duduk, karena dia sebuah crossover ya, crossover premium, agak tinggi, tapi kita bisa atur sesuka hati kita mau naik atau turun, atau mau rebah tegak, maju mundur, itu bebas. Tapi ergonominya tuh enak banget. Kayaknya nggak bakal cepet capek duduk di jok yang Volvo. Dan sedikit drawback atau kekurangan dibandingkan Volvo XC40 yang bukan plug-in hybrid. Kalau Volvo yang bukan hybrid, dia ada kayak sejenis tempat sampah yang portable di sini. Jadi bisa dimasukin, sampahnya udah penuh, bisa kita angkat terus buang di mana gitu. Di sini sayangnya nggak ada. Dan karena baterai buat sistem plug-in hybrid electric vehicle ada di bawah sini nih ya, bukan di bagasi kayak beberapa mobil, glove box-nya jadi agak cetek. Ya masih masuk akal sih, masih bisa dipahami lah. Oke, jadi depannya bagus, nyaman, ergonominya juga enak. Tapi sebelum gue pindah, gue pengen kasih lihat kuncinya. Ya, ini dia kuncinya. Simple ya, cuma tulisan Volvo warna hitam dan tombolnya ada di samping. 3 ini kunci, buka kunci sama buka bagasi. Terus yang bentuk segitiga ini buat alarmnya. Oke, duduk di belakang Volvo XC40. Nah, tinggi gue 178 dan ini depan udah posisi nyetir gue sendiri. Ruang kaki masih cukup. Ruang kepala juga cukup, untung bentuknya agak ngotak ya, jadi masih enak buat orang yang tinggi-tinggi. Tapi ini bagian bawah jok yang mungkin kurang panjang, jadi pahanya nggak ketopang dengan baik gitu. Untungnya kaki masih bisa masuk ke bagian bawah jok depan. Nah, penumpang belakang dapat apa aja di sini? Dia dapat speaker di bagian bawah, nggak kayak di pintu depan, dan dapat kantong yang masih gede juga. Tapi kualitas di belakang itu nggak sama kayak di depan. Di depan masih ada bahan-bahan yang bagus-bagus. Di sini plastiknya kedengeran ya, meskipun di bagian atas ini dia masih dapat bahan empuk-empukan. Dan sayangnya kursi belakang ini agak tegak. Ini memang buat bagasinya biar luas, tapi emang agak mengorbankan kenyamanan penumpang belakang yang lebih suka buat duduk rebah. Oke, terus di sini dia ada cup holder 2 biji. Ada AC, tapi kita nggak bisa atur mau fan speednya berapa atau temperaturnya berapa. Itu terserah yang depan. Sama ada 2 colokan USB Type-C. Sama dapat panoramic sunroof yang gede dan ada lampu ambient light di sebelah sini. Dan ini adalah tempat buat naruh baterai plug-in hybridnya kan, karena baterainya ada di sini jadi makan tempat di sini. Jadi kalau duduk di tengah itu nggak enak-enak amat ya. Sama ada sedikit kantong lagi di bagian sini. Jadi di kiri ada, di kanan juga ada. Sama mungkin kaca-kaca yang di sini nih yang menyempit tiba-tiba mungkin bakal agak sedikit ganggu penglihatan supir ya, dari depan ke belakang mungkin penglihatannya nggak gitu bagus. Jadi mungkin kalau beli XC40 enakan buat duduk depan ya. Untuk rasa nyetirnya, tunggu di video selanjutnya.